Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang? Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku, Atira Farina Putri. Oke, sesuai dengan janji aku, kemarin kan aku bikin Q&A tuh di Instagram. Jadi sekarang aku mau mencoba jawabin, tapi nggak bisa semua, mohon maaf banget. Dan sebelumnya kan aku bikin voting di Instagram juga, jawab Q&A-nya itu pakai seragam atau enggak di video ini. Dan ternyata, oke, sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya, dan hasil votingnya adalah aku pakai seragam untuk buat video Q&A di YouTube aku ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama itu dari Yogi Rizky _M. Ceritain kakak bagaimana cara dari daftar sampai jadi pilot. Mungkin pertanyaannya ceritain dari mana awal mulai dari daftar sampai sekarang ya jadi pilot. Jadi aku ceritain singkat ya, waktu itu tahun 2009 aku lulus SMA, terus daftar sekolah pilot negeri, itu STPI namanya, yang ada di Curug Tangerang. Aku berangkat dari Medan, berangkat ke Jakarta buat daftar sekolah pilot. Terus waktu pertengahan tes ternyata aku dinyatakan tidak lulus. Di situ titik mungkin aku ngerasa gagal, dan 2010 aku masuk kuliah di BINUS jurusan Teknik Industri. Waktu kuliah berjalan, ternyata 2014 aku mencoba untuk apply di beberapa maskapai gitu, karena nggak ada salahnya kan mencoba. Jadi ternyata ada salah satu air charter yang berniat untuk memberikan beasiswa itu buat aku, full sekolah pilot mulai dari awal sampai lulus di Indonesia. Jadi awalnya dari situ aku dapat beasiswa. Terus akhirnya aku punya kayak kontrak kerja sama itu. Setelah lulus aku kerja di air charter yang tempat aku kerja sampai sekarang ini. Sampai aku type rating King Air, terus type rating Hawker yang di Dubai, terus aku convert license yang baru aku selesain bulan Februari kemarin. Itu semua dari company tempat aku kerja sekarang. Oke, itu sih cerita singkatnya. Oke, next, pertanyaan kedua dari PRTW Putri _ Kak, masih punya cita-cita yang pengen diwujudin nggak? Oke, kalau menurut aku, kita hidup itu harus selalu ada api, dan api itu yang jadi cita-cita. Jadi api itu harus selalu nyala gitu. Dan menurutku cita-cita itu nggak selalu soal harta, jabatan, uang gitu. Bermanfaat bagi orang-orang itu juga bisa menjadi sebuah cita-cita, dan aku cita-citaku ya tetap harus bermanfaat bagi banyak orang gitu, bermanfaat dan lebih dicintai lagi buat orang-orang khususnya di sekitar aku. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Jadi pilot cewek itu susah nggak sih Kak? Ribet gak? Jadi pilot cewek sebenarnya dibilang susah gini. Pilot cewek sama pilot cowok itu sebenarnya sama gitu. Kita juga kita nggak ada yang nggak ilmu yang dikasih sama instruktur gitu. Diajarinnya apa tuh nggak ada dibeda-bedain. Jadi semuanya tuh sama, pelajaran yang kita pelajarin, ilmu yang kita dapat itu semuanya sama. Dan diajarinnya untuk skill terbangnya, untuk semua handling pesawat itu sama. Jadi sebenarnya kalau ditanya ribet apa enggak ya tergantung kitanya mau belajar atau enggak. Selama kita mau untuk belajar terus gitu, itu nggak seharusnya ya nggak ada yang ribet gitu. Oke, pertanyaan keempat dari Ulfi Nur Fauzia. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau mau jadi pilot harus pintar pelajaran matematika nggak sih? Oke, ini sering banget aku ditanyain soal ini nih, dan orang-orang tuh sering bilang kayak aku nggak pintar matematika, nggak jago, bisa nggak sih jadi pilot? Hitungan dasar itu kayak penambahan, pembagian, pengurangan, perkalian itu tetap perlu, bukan cuman di dunia penerbangan ya. Kayak misalnya kita pergi ke pasar, itu tetap kita harus bikin hitung-hitungan, tambah kurang gitu-gitu kan. Nah, kalau yang dihubungkan dengan dunia penerbangan, aku bisa kasih contoh. Misalnya nih, kita mau ngitung top of descent di mana, kita mau melakukan kayak desain, kayak mulai turun dari ketinggian tertentu menuju ke ketinggian yang diinginkan atau ketinggian yang sudah ditentukan oleh menara pengawas. Oke, pertanyaan kelima dari iChart 2395110. Kayak nomor telepon ya.
Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang? Oke, aku bakal jawab tentang pertanyaan ini dengan jawaban yang sesimpel mungkin dan semoga lebih mudah dicerna. Ada 4 gaya yang dihasilkan oleh pesawat, yaitu lift, weight, thrust, dan drag. Lift adalah gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap pesawat karena adanya perbedaan tekanan dan kecepatan udara yang ada pada bawah sayap pesawat dan di atas sayap pesawat. Yang kedua adalah weight. Weight adalah gaya yang dihasilkan oleh berat pesawat itu sendiri dan gravitasi. Dan weight selalu berlawanan dengan lift. Yang ketiga ada thrust. Thrust adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat tersebut agar pesawat bisa melaju. Yang keempat itu ada drag. Drag adalah gaya hambat yang dihasilkan oleh pesawat itu sendiri. Dari 4 gaya tersebut, thrust atau gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat tersebut dapat membuat pesawat melaju pada kecepatan tertentu, di mana sayap pesawat yang berbentuk aerofoil dapat menghasilkan lift atau gaya angkat yang cukup sehingga membuat pesawat bisa terbang. Pertanyaan selanjutnya dari Aulia Rishani. Kenapa nggak jadi pilot pesawat Airbus? Ini pertanyaan sering banget sih timbul. Sering banget gitu yang nanya, kenapa nggak jadi pilot pesawat Airbus? Kenapa nggak bawa pesawat Boeing gitu? Oke. Pesawat yang memiliki berat lebih dari 12.500 pounds itu pilotnya harus memiliki type rating. Jadi simpelnya jadi harus sekolah lagi gitu. Misalnya kita mau bawa Boeing, ya udah kita harus sekolah Boeing. Nggak ada pesawat Airbus, jadi itu balik lagi ke company tempat dimana pilot itu bekerja. Next question dari Shania_Karundeng 01. Ngelakuin jungle survivalnya cowok cewek sama. Oke. Jadi kebetulan aku di angkatanku, di sekolahku itu aku cewek satu-satunya. Jadi ngelakuinnya ya sama-sama aja. Kita jalan di hutan bareng-bareng, terus berenang di laut bareng-bareng, terus makannya bareng-bareng, semuanya sama sih, nggak ada yang nggak dibeda-bedain karena kan kalau misalnya in case emergency kan nggak ngebeda-bedain juga cewek mana cowok mana, ya nggak sih, bener ya? Jadi ya semuanya sama sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, itu dari Emma Lorenza. Di saat karir kakak terjatuh, apa yang membuat kakak bangkit lagi? Oke, setiap orang pasti pernah gagal. Jadi aku sempet ditanya gitu, kok kayaknya kelihatannya kakak nggak pernah gagal. Itu ya mungkin kalian ngelihatnya yang sekarang, yang dulu aku mungkin waktu itu aku belum punya sosial media, jadi aku belum bisa curhat gitu kan. Jadi ya kayak aku yang cerita di awal tadi, waktu 2009 aku gagal masuk sekolah pilot, dan pada saat itu aku kayak menutup rapat-rapat keinginan aku buat jadi pilot karena sekolah swasta itu mahal, tapi gak ada yang tahu kan, rezeki itu gak ada yang tahu. Jadi setiap kita punya keinginan harus dibarengin doa, usaha, ya udah Tuhan pasti akan kasih jalan. Motivasinya kalau aku ya balik lagi, menurut aku itu gagal tuh pasti ada, gimana cara kita ngadepinnya. Jatuh 8 kali, kita harus bangkit 10 kali. Oke, kalau kalian punya saran untuk aku bikin video apa ke depannya, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!